Aku cuma penjual gorengan di terminal kecil. Aku tidak mencuri suami orang, aku tidak menjual diri. Tapi hanya karena aku sering dibantu tukang ojek, hidupku dihancurkan ramai-ramai, dan anakku yang harus menanggung akibatnya. Setiap sore, sebelum matahari benar-benar tenggelam, Ningsih Lestari sudah berdiri di depan wajan besarnya. Minyak panas mendesis, aroma tepung dan bawang putih menyebar ke udara terminal. Tangannya cekatan, meski kulitnya sudah menghitam dan kasar. Umurnya 44 tahun, tapi punggungnya terasa seperti sudah dipakai hidup 2 kali. Ningsih bukan perempuan dengan mimpi besar. Ia tidak pernah bercita-cita kaya, tidak pernah berharap hidup mewah. Sejak suaminya meninggal 4 tahun lalu karena kecelakaan kerja, hidupnya menyempit pada satu tujuan. Alif, anaknya satu-satunya, usianya 10 tahun. Dunia Ningsih berputar di sekitar bocah itu. Pagi hari, Ningsih membersihkan rumah kontrakan kecilnya. Siang menyiapkan adonan, sore mendorong gerobak ke terminal. Malam menghitung uang receh sambil menahan lelah. Tidak ada hari libur, tidak ada waktu sakit. Karena kalau ia berhenti, dapur mati, sekolah terancam, hidup berhenti. Terminal Sukamaju bukan tempat yang ramah bagi perempuan sendirian. Bau solar, teriakan kernet, asap knalpot, dan wajah-wajah lelah bercampur jadi satu. Tapi disitulah Ningsih mencari hidup. Lapaknya kecil, hanya meja lipat, wajan besar, dan termos kopi. Ia menjual gorengan, tahu, tempe, bakwan, pisang. Harga murah, rasa sederhana, tapi cukup untuk bertahan. Bu, tempenya 2. Iya pak. Bakwan 1 bu. Siap. Ningsih selalu menjawab dengan nada ramah. Bukan karena ingin disukai, tapi karena senyum adalah alat bertahan hidup orang kecil. Di terminal itu, ada banyak tukang ojek. Salah satunya Raka Pratama. Usianya 32 tahun. Tubuhnya kurus, kulit gelap terbakar matahari. Bicaranya sedikit, lebih sering diam. Raka bukan orang yang mencolok. Ia bukan yang paling ramai, bukan yang paling laris. Tapi satu hal tentang Raka, ia selalu ada di tempatnya. Awalnya Ningsih tidak pernah benar-benar memperhatikannya. Baginya semua tukang ojek sama. Sampai suatu sore, gerobaknya hampir terguling, menabrak trotoar yang retak. Minyak di wajan nyaris tumpah. Ningsih panik. Sebelum ia sempat berteriak, 2 tangan menahan gerobaknya dari belakang. "Pelan, Bu." Suara itu tenang. Ningsih menoleh. "Raka." "Terima kasih, Mas," katanya cepat. Raka mengangguk. Rodanya udah aus. Sejak hari itu, Raka mulai sering membantu. Bukan bantuan besar, bukan hal dramatis, hal-hal kecil. Menjaga lapak saat Ningsih ke toilet, mengangkat galon, membelikan air minum tanpa diminta, menahan motor agar tidak menyenggol meja gorengan. Tidak ada rayuan, tidak ada basa-basi. Dan justru disitulah masalahnya. Karena di dunia orang kecil, perhatian yang wajar bisa dengan mudah disalahartikan. Hari demi hari berlalu. Ningsih mulai terbiasa dengan kehadiran Raka. Bukan sebagai laki-laki, bukan sebagai calon apapun. Sebagai orang yang tidak mengganggu hidupnya. Dan itu jarang. Suatu sore, hujan turun tiba-tiba. Penumpang berlarian. Terminal gaduh. Ningsih berdiri kebingungan. Lapaknya terbuka. Minyak panas. Hujan bisa memercik ke wajan. Tanpa bicara, Raka memegang payung besar, memiringkannya agar wajan tetap aman. "Mas, nanti orang ngomong," kata Ningsih pelan. Raka tidak menoleh. "Biarin." Kalimat itu singkat, tapi bagi Ningsih, itu seperti pengingat bahwa ia tidak sendirian. Dan mungkin disitulah semuanya bermula. Bukan cinta, bukan niat buruk, hanya rasa aman yang datang tanpa permisi. Namun terminal bukan tempat yang membiarkan rasa aman tumbuh lama. Awalnya hanya lirikan, lalu bisik, lalu kalimat setengah bercanda. "Rajin amat Mas Raka bantuin Bu Ningsih." "Hati-hati Mas, nanti dikira apa-apa." Ningsih mendengarnya. Ia pura-pura tidak, karena ia tahu sekali ia bereaksi, cerita akan makin besar. Ia mulai menjaga jarak, lebih dingin, lebih singkat. Raka mengerti, ia ikut mundur.
Namun manusia bukan makhluk bodoh. Perubahan sekecil apapun selalu dibaca. Bisikan berubah nada. Katanya sering ngobrol. Janda mah emang gitu. Kasihan anaknya. Kata kasihan jatuh lebih keras daripada makian. Ningsih pulang dengan kepala berat. Di rumah Alif menyambutnya. "Ibu capek?" tanya Alif. Ningsih tersenyum. Biasa. Ia memeluk anaknya lama, seolah ingin memastikan satu hal. Apapun yang terjadi di luar, anak ini harus tetap utuh. Namun malam itu, sambil menghitung uang receh, Ningsih menyadari sesuatu yang mengganggu. Penghasilannya menurun, bukan karena gorengannya tidak enak. Bukan karena harga naik, tapi karena orang mulai menjauh. Hari berikutnya, seorang pelanggan tetap lewat tanpa berhenti. Ningsih menyapa. "Pak, biasa tempe 2. Bapak itu tersenyum canggung. "Nanti ya, Bu." Dan tidak kembali. Ningsih berdiri terpaku. Itu bukan satu kali, itu berkali-kali. Ia mulai mengerti. Gosip sudah naik level. Namun, Ningsih masih berpikir positif. Mungkin cuma kebetulan. Mungkin besok normal lagi. Ia tidak tahu bahwa hidupnya sedang masuk ke fase di mana kebaikan tidak lagi dihitung. Yang dihitung hanya cerita versi orang lain. Malam itu, Ningsih duduk di teras kontrakan. Angin dingin, lampu jalan redup. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apa salahku? Ia tidak pernah berpegangan tangan, tidak pernah pergi berdua, tidak pernah melanggar apapun. Namun, ia tahu satu hal pahit. Sebagai janda miskin, ia tidak punya hak untuk disalahpahami. Dan disitulah kisah ini benar-benar dimulai. Bukan di saat ia bertemu Raka, tapi di saat orang lain merasa berhak mengatur hidupnya. Dia tidak pernah duduk di depanku, tidak pernah menanyakan perasaanku. Tapi setiap kali aku butuh bantuan, dia sudah berdiri di sana. Dan justru perhatian seperti itu yang paling berbahaya. Sejak hari-hari itu, Ningsih mulai sadar bahwa kehadiran Raka Pratama bukan lagi sekadar latar belakang terminal. Ia ada, dan keberadaannya terasa. Bukan karena Raka mencolok, justru sebaliknya, karena ia tidak pernah memaksa untuk terlihat. Setiap sore, Raka datang ke pangkalan ojek sebelum matahari turun sepenuhnya. Ia duduk di bangku kayu, helm digantung di setang motor tuanya. Tidak banyak bicara, tidak bercanda berlebihan. Jika ada penumpang, ia jalan. Jika tidak ada, ia menunggu. Dan di sela menunggu itulah, ia sering melirik ke arah lapak gorengan Ningsih. Bukan dengan tatapan nakal, bukan juga dengan tatapan lapar. Tatapan seseorang yang memastikan semuanya baik-baik saja. Ningsih tidak pernah memintanya. Ia tidak pernah berkata, "Mas, tolong jaga lapak." Atau, "Mas, belikan air." Tapi Raka tetap melakukannya, seolah memahami ritme hidup Ningsih tanpa harus diberi ketunjuk. Suatu sore, Ningsih ke toilet terminal. Saat kembali, ia melihat Raka berdiri di depan lapaknya. Ada 2 anak kecil yang mencoba memegang gorengan. "Jangan, Dek," kata Raka pelan. "Itu punya ibu." Anak-anak itu pergi. Ningsih terdiam. "Mas, makasih," katanya. Raka mengangguk. "Sama-sama." Tidak ada kalimat lanjutan. Namun Ningsih pulang hari itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan senang, bukan bahagia, lebih ke lega. Karena hidupnya selama ini jarang memberinya rasa aman. Hari-hari berikutnya, hal-hal kecil terus terjadi. Jika hujan turun, Raka otomatis mendekat, memiringkan payung agar wajan aman. Jika ada motor parkir sembarangan, Raka menegur dengan nada halus. Jika terminal terlalu ramai, ia berdiri sedikit di depan lapak Ningsih, seolah menjadi pembatas alami. Semua itu terjadi tanpa satupun permintaan. Dan justru karena itulah, orang-orang mulai memperhatikan. Awalnya hanya bercanda. "Mas Raka, penjaga gorengan sekarang. Dapat bonus ya, Mas?" Raka hanya tersenyum kecil, tidak menjawab. Namun candaan di terminal jarang berhenti sebagai candaan. Ningsih mendengarnya. Ia pura-pura tidak. Karena ia tahu, jika ia membalas, cerita akan berumur panjang.
Ia mulai menjaga jarak, lebih singkat bicara, lebih cepat membereskan lapat. Namun Raka tetap sama. Tidak lebih dekat, tidak juga menjauh. Suatu sore, terminal mendadak ricuh. Seorang penumpang kehilangan dompet. Orang-orang ribut. Ningsih berdiri kaku di balik lapak. Takut lapaknya jadi sasaran. Raka berdiri di depan. Pelan-pelan, katanya ke orang-orang. Cari baik-baik. Ia memastikan lapak Ningsih aman. Setelah suasana reda, Ningsih berkata pelan, "Mas, gak takut disangka macem-macem?" Raka menoleh. "Takut kenapa?" tanyanya. "Takut ikut ke bawah," jawab Ningsih. Raka tersenyum tipis. "Kalau takut salah sangka, hidup kita nggak jalan, Bu." Kalimat itu menempel lama di kepala Ningsih. Malam itu, ia duduk di kontrakan sambil menyiapkan adonan. Alif mengerjakan PR. Ibu, kata Alif tiba-tiba, Om ojek itu baik ya. Ningsih kaget. Kamu kenal? Sering lihat di terminal, jawab Alif. Dia suka bantu ibu. Ningsih terdiam. Baik itu bukan berarti apa-apa, katanya pelan. Alif mengangguk. Iya Bu. Namun setelah anaknya tidur, Ningsih menangis pelan di dapur. Karena ia sadar, bahkan anaknya pun bisa melihat sesuatu yang sedang ia coba abaikan. Hari demi hari, kehadiran Raka tetap konsisten. Tidak pernah berubah, tidak pernah meningkat. Namun konsistensi lebih mudah disalahartikan daripada niat baik sesaat. Bisik-bisik mulai terdengar. Mas Raka sekarang sering di situ. Kasihan juga jandanya. Atau jangan-jangan kalimat terakhir selalu digantung. Dan yang digantung selalu lebih berbahaya. Ningsih mulai merasakan perubahan sikap pembeli. Ada yang menatap lebih lama, ada yang menurunkan suara saat memesan, ada yang tiba-tiba pindah lapak. Ia tidak bodoh. Ia tahu cerita sedang dibangun tanpa sepengetahuannya. Suatu sore, Raka berkata pelan, "Bu, saya dengar omongan orang." Ningsih membeku. "Mas dengar apa?" tanyanya. Katanya, "Saya terlalu sering di sini." Ningsih menunduk. "Kalau itu bikin masnya enak," katanya pelan. "Mas gak usah." Raka memotong. "Bukan saya yang gak enak," katanya. "Ibu." Hening. Kalimat itu jatuh berat. "Kalau saya menjauh," lanjut Raka, "Ibu aman." Ningsih tidak langsung menjawab. Ia memikirkan Alif. Sekolah, biaya hidup. Ia mengangguk pelan. "Mungkin." Raka menarik napas panjang. "Baik," katanya. "Saya jaga jarak." Tidak ada drama. Tidak ada perdebatan. Hanya dua orang dewasa yang mengerti bahwa hidup orang kecil seringkali tidak memberi ruang untuk salah paham. Namun sejak sore itu, sesuatu berubah. Bukan di terminal, bukan di lapak. Di dalam diri Ningsih. Ia merasa kehilangan sesuatu yang tidak pernah ia miliki. Dan justru itu yang membuatnya takut. Karena ia sadar rasa aman yang sempat hadir sekarang mulai ditarik kembali oleh tekanan orang lain. Dan ini baru awal. Aku tidak pernah berniat jatuh cinta. Aku hanya terlalu lama hidup sendirian. Dan ketika seseorang hadir tanpa meminta apa-apa, hatiku lupa cara membedakan aman dan berbahaya. Terminal Sukamaju selalu berubah wajah menjelang sore. Pagi adalah milik orang yang mengejar pekerjaan. Siang milik mereka yang singgah. Sore adalah waktu paling jujur. Di jam itulah kelelahan terlihat jelas di wajah orang-orang. Dan di jam itulah cerita paling mudah tumbuh. Ningsih berdiri di balik lapak gorengannya, mengipasi wajan dengan gerakan pelan. Keringat menetes di pelipisnya. Hari itu panas. Aspal terminal menyimpan bara. Asap knalpot bercampur bau minyak panas. Raka duduk di bangku pangkalan, menyenderkan punggung ke tembok kusam. Ia memperhatikan lalu lintas penumpang dan tanpa sadar melirik ke arah Ningsih. Tidak lama, tidak terang-terangan, sekadar memastikan. Sudah beberapa hari sejak ia memutuskan menjaga jarak.
tidak lagi berdiri terlalu dekat, tidak lagi memegang payung tepat di atas lapak, tidak lagi membantu kecuali benar-benar perlu. Namun, jarak fisik tidak selalu mematikan rasa aman. Kadang, justru membuatnya lebih terasa. Ningsih menyadarinya saat gerobaknya kembali nyangkut di sela paving terminal yang tidak rata. Ia menarik napas, mencoba mendorong sendiri. Gerobak berat, minyak di wajan masih panas. Raka melihat dari jauh. Tangannya refleks bergerak, namun kakinya tertahan. Ia mengingat janji pada dirinya sendiri. Ningsih mengerahkan tenaga. Gerobak bergeser sedikit. Satu roda masih tertahan. Raka akhirnya bangkit. Bukan mendekat, tapi berdiri di samping. "Bu, rodanya digeser sedikit," katanya pelan. Tidak menyentuh. Ningsih mengikuti arahannya. Gerobak lepas. "Terima kasih, Mas," ucapnya. Raka mengangguk. Kembali ke bangku. Interaksi itu hanya beberapa detik. Namun, dua pasang mata menangkapnya dengan saksama. Seorang pedagang minuman berbisik pada temannya. Seorang kernet tersenyum miring. Cerita kembali bergerak. Ningsih pura-pura sibuk. Ia tahu, setiap bantuan, sekecil apapun, akan selalu punya saksi yang salah niat. Sore itu, hujan turun tiba-tiba. Terminal gaduh. Orang-orang berlarian. Ningsih panik. Lapaknya terbuka. Hujan bisa memercik ke minyak panas. Ia mencari plastik penutup. Tangannya gemetar. Raka berdiri di kejauhan. Ia menahan diri. Namun hujan makin deras. Tanpa berkata apa-apa, ia mengambil terpal kecil dari jok motornya dan melemparkannya ke arah Ningsih. "Pakai itu," katanya. Ningsih menangkap terpal itu, terkejut. "Mas," Raka sudah membalik badan. Menjauh. Tidak ada payung berdua. Tidak ada berdiri berdampingan. Namun, justru sikap itulah yang terasa paling hangat. Malam itu, Ningsih pulang dengan perasaan aneh. Bukan senang, bukan sedih. Lebih ke kosong yang tidak sepenuhnya hampa. Di rumah, Alif menyambutnya dengan senyum. "Ibu hujan-hujanan?" tanya Alif. "Iya," jawab Ningsih. "Om ojek bantu?" tanya Alif polos. Ningsih terdiam. "Enggak," katanya cepat. "Ibu sendiri." Alif mengangguk. Namun malam itu, Ningsih duduk lama di dapur. Ia menyadari satu hal yang membuatnya takut. Ia mulai berbohong kecil. Bukan kepada orang lain, tapi kepada anaknya dan kepada dirinya sendiri. Ia tidak berbohong karena ada sesuatu. Ia berbohong karena takut orang lain mengira ada sesuatu. Dan ketakutan seperti itu jarang berakhir baik. Hari-hari berikutnya, terminal makin ramai oleh cerita. Bukan cerita yang diucapkan keras, melainkan yang beredar dari mulut ke mulut. Katanya si janda itu dekat sama tukang ojek. Katanya sering dibantu. Katanya, setiap kalimat selalu diawali dengan katanya. Tidak ada yang bertanya langsung pada Ningsih. Tidak ada yang meminta klarifikasi. Karena di lingkungan seperti ini, klarifikasi sering dianggap pembelaan. Dan pembelaan berarti mengaku. Ningsih memilih diam. Namun diam bukan tanpa harga. Suatu sore, seorang pelanggan lama mendekat. "Bu, gorengannya masih?" tanyanya. "Masih, Pak," jawab Ningsih cepat. Bapak itu ragu sejenak. Matanya melirik ke arah Raka yang sedang duduk jauh. "Ah, saya nanti saja," katanya. Ia pergi. Ningsih menelan ludah. Itu bukan yang pertama, dan bukan yang terakhir. Dagangan mulai melambat. Bukan drastis, tapi cukup untuk terasa. Di sela menunggu pembeli, Ningsih melihat Raka dari kejauhan. Raka menunduk. Ia tahu apa yang terjadi, namun ia tidak tahu harus berbuat apa. Jika ia mendekat, cerita akan membesar. Jika ia menjauh, Ningsih sendirian. Pilihan apapun terasa salah. Suatu sore, Raka mendekati Ningsih saat terminal sedikit sepi. "Bu," katanya pelan. Ningsih menoleh. "Iya, Mas." "Kalau saya pindah pangkalan?" kata Raka hati-hati. Ibu lebih tenang. Kalimat itu membuat dada Ningsih mengencang. "Mas nggak perlu sampai begitu," katanya cepat.
Raka tersenyum tipis. Saya cuma tanya. Ningsih menunduk. Mas nggak salah apa-apa, katanya lirih. Yang salah, omongan orang. Raka mengangguk. Iya, katanya. Dan omongan orang jarang mau diam. Hening. Kata-kata itu menggantung lama. Mereka berdiri berhadapan dengan jarak yang aman secara fisik, namun dekat secara perasaan. Tidak ada sentuhan, tidak ada janji. Hanya dua orang yang sama-sama mengerti bahwa hidup mereka sedang dipermainkan oleh cerita yang bukan buatan mereka. Mas, kata Ningsih akhirnya, kalau Mas menjauh, tolong jangan karena merasa bersalah. Raka menatapnya. Bukan bersalah, jawabnya pelan, tapi bertanggung jawab. Kalimat itu membuat mata Ningsih panas, karena ia tahu, tanggung jawab seperti itu seringkali berarti mengalah sendirian. Sejak hari itu, jarak mereka semakin nyata. Raka benar-benar menjaga batas. Ningsih benar-benar berdiri sendiri, namun cerita tidak berhenti, justru berkembang, karena manusia lebih suka cerita yang tidak diberi penjelasan. Dan di titik inilah, Ningsih mulai menyadari, terminal sore bukan lagi sekadar tempat mencari nafkah. Ia telah berubah menjadi ruang penghakiman, dan penghakiman itu baru saja dimulai. Mereka tidak pernah menegurku langsung. Mereka hanya berhenti membeli, hanya menurunkan suara saat aku lewat. Dan dari situlah aku tahu, aku sedang dihukum tanpa pernah diadili. Terminal Sukamaju tidak pernah benar-benar sunyi. Namun pagi itu, sunyi terasa menempel di kulit Ningsih. Ia datang seperti biasa, mendorong gerobak, menata meja, menuang minyak ke wajan. Rutinitas yang sama, gerakan yang sama, tapi udara berbeda. Tidak ada lagi sapa ramah. Tidak ada lagi anggukan kecil dari sesama pedagang. Beberapa orang menoleh, lalu cepat-cepat memalingkan wajah. Yang lain pura-pura sibuk saat Ningsih lewat. Ia merasakannya jelas. Bukan paranoia, bukan perasaan berlebihan. Ini penghakiman sosial. Ningsih tetap membuka lapak, menyalakan kompor, menunggu pembeli. 5 menit, 10 menit, tidak ada yang datang. Biasanya jam segini, kernet bus sudah antre beli gorengan. Hari ini, mereka lewat begitu saja. Seorang ibu penjual kopi berdiri tak jauh. Matanya melirik, bibirnya bergerak. Ningsih tidak mendengar kata-katanya, tapi ia tahu isinya. Itu dia orangnya. Dada Ningsih sesak. Ia tidak tahu kesalahan apa yang sedang ia jalani. Ia tidak pernah dipanggil, tidak pernah diperingatkan. Namun hukuman sudah berjalan. Raka datang ke pangkalan seperti biasa. Namun ia berdiri lebih jauh dari lapak Ningsih. Bukan karena ingin, tapi karena situasi memaksa. Ia melihat sekeliling. Orang-orang mulai terang-terangan memperhatikan mereka. Bukan dengan marah, bukan dengan protes, dengan tatapan yang membuat seseorang merasa kecil. Seorang kernet mendekati Raka. Mas, katanya setengah bercanda, sekarang pindah profesi ya, jadi bodyguard gorengan. Beberapa orang tertawa kecil. Raka tersenyum kaku, tidak membalas. Ningsih mendengarnya. Tangannya gemetar saat memasukkan tempe ke wajan. Minyak muncrat mengenai lengannya. Ia meringis, namun tidak mengeluh, karena luka kecil di kurit tidak ada apa-apanya dibanding luka yang sedang tumbuh di dalam dada. Siang hari, seorang pria berkemeja rapi datang ke lapaknya. Bu Ningsih, tanyanya. Iya, jawab Ningsih waspada. Saya pengurus terminal. Jantung Ningsih langsung berdebar. Bisa kita bicara sebentar? Tanya pria itu. Beberapa pedagang mendekat, pura-pura sibuk. Padahal jelas menguping. Mereka berdiri di bawah pohon, agak menjauh dari lapak. Begini Bu, kata pria itu. Belakangan ini ada laporan dari beberapa pihak. Ningsih menelan ludah. Laporan apa, Pak? Pria itu menghela napas. Soal ketertiban, soal kenyamanan. Ketertiban apa? Suara Ningsih mulai bergetar. Katanya, ibu terlalu sering dibantu tukang ojek, bikin suasana nggak enak. Kalimat itu jatuh, seperti palu. Pak, kata Ningsih cepat, saya cuma jualan, saya nggak ngapa-ngapain.
Pria itu mengangguk. Kami paham, Bu. Ini bukan tuduhan. Cuma supaya nggak ada salah paham. Salah paham siapa? Tanya Ningsih lirih. Pria itu tidak menjawab langsung. Intinya, katanya akhirnya, tolong jaga jarak. Biar terminal tetap kondusif. Tidak ada surat, tidak ada bukti. Hanya permintaan yang tidak bisa ditolak. Ningsih mengangguk. Karena ia tahu, jika ia membantah, ia akan dianggap melawan. Dan orang kecil jarang menang saat melawan sistem. Saat kembali ke lapak, ia melihat Raka berdiri di kejauhan. Raka membaca wajahnya. "Kenapa, Bu?" tanyanya pelan. Ningsih menunduk. "Mas," katanya lirih. "Sebaiknya Mas jangan sering di sini." Raka terdiam. "Pengurus terminal?" tanyanya. Ningsih mengangguk. Raka menarik napas panjang. "Ibu mau saya pergi." Kalimat itu membuat dada Ningsih sesak. "Bukan mau," jawabnya. "Tapi, kalau Mas tetap di sini, yang kena saya." Raka mengangguk pelan. "Baik," katanya. Tidak ada perdebatan. Tidak ada protes. Ia hanya mengambil helmnya dan memindahkan motornya ke ujung terminal. Ningsih melihatnya menjauh. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian. Hari-hari berikutnya, hukuman berjalan rapi. Lapak Ningsih makin sepi. Orang-orang membeli di tempat lain, meski jaraknya lebih jauh. Ia mendengar alasan-alasan palsu. Takut kolesterol. Lagi nggak pengen gorengan. Padahal kemarin-kemarin, mereka tidak pernah peduli. Setiap sore, Ningsih menghitung uang dengan tangan gemetar. Uang tidak cukup. Ia mulai mengurangi belanja dapur. Mengurangi lauk. Suatu malam, Alif bertanya, "Ibu, kok tempenya cuma 1?" Ningsih tersenyum. "Ibu lagi diet." Alif mengangguk. Namun matanya menatap piring ibunya lama. Anak-anak lebih peka daripada yang kita kira. Ningsih tidur dengan mata terbuka. Ia memikirkan sekolah Alif. Uang SPP. Uang buku. Ia memikirkan satu hal yang paling ia takuti. Jika ini berlanjut, hidup anaknya yang akan dikorbankan. Dan saat itulah, ia sadar, gosip ini tidak lagi soal dirinya. Ini sudah menyentuh masa depan anaknya. Di terminal, bisikan makin menjadi. Bukan lagi soal Raka, tapi soal Ningsih. Anaknya kasihan. Lingkungannya nggak baik. Perlu diawasi. Kata diawasi membuat Ningsih merinding. Karena pengawasan seringkali adalah awal dari intervensi yang lebih kejam. Dan Ningsih tahu, yang terburuk belum datang. Aku tidak jatuh karena dicaci. Aku jatuh karena pembeli berhenti datang. Karena di hidup orang kecil, gosip tidak hanya melukai hati, tapi mematikan dapur. Pagi itu, Ningsih bangun lebih cepat dari biasanya. Bukan karena semangat, tapi karena cemas. Ia duduk lama di tepi kasur kontrakannya, menatap dinding kusam, mendengar suara napas Alif yang masih terlelap. Di meja kecil dekat jendela, ada kaleng biskuit berisi uang receh. Ningsih membukanya. Ia menghitung perlahan, satu persatu. Dan untuk pertama kalinya sejak berjualan di terminal, ia takut. Uang itu tidak cukup untuk belanja bahan hari ini dan membayar iuran sekolah Alif minggu depan. Biasanya, Ningsih tidak pernah menghitung dengan perasaan seperti ini. Ia tahu uangnya pas-pasan, tapi selalu cukup. Sekarang, yang ada hanya ketidakpastian. Namun hidup tidak memberi waktu untuk tenggelam dalam takut. Ia bangkit, mengikat rambut, menyiapkan adonan. Ia mengurangi takaran tepung, mengurangi jumlah gorengan. Bukan karena ingin, tapi karena tidak berani rugi. Sore itu, Ningsih tetap mendorong gerobak ke terminal. Langkahnya berat, punggungnya nyeri. Namun wajahnya tetap sama, tenang, ramai oleh senyum palsu. Terminal Sukamaju terlihat biasa saja. Orang datang dan pergi. Namun bagi Ningsih, setiap wajah terasa seperti ujian.
Ia membuka lapak. 5 menit berlalu. 10 menit. Tidak ada pembeli. Biasanya, dalam 10 menit pertama, sudah ada 3 atau 4 orang mampir. Hari ini, tidak satu pun. Seorang kernet lewat, menatap gorengan, menelan ludah. Namun kakinya tetap melangkah. Ningsih ingin memanggil, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Ia tidak mau terlihat memohon, karena orang kecil seringkali hanya punya harga diri sebagai harta terakhir. Dari kejauhan, Raka melihat. Ia duduk di ujung terminal, lebih jauh dari biasanya. Ia ingin mendekat, namun ia tahu setiap langkahnya ke arah lapak akan jadi bahan baru untuk cerita. Ia menggenggam helmnya erat, hatinya panas, tapi tubuhnya beku. Sore itu berlalu lambat. Beberapa pembeli datang, tapi jumlahnya tidak seberapa. Ningsih pulang lebih cepat. Wajannya masih setengah penuh. Gorengan tersisa. Biasanya, gorengan habis sebelum maghrib. Hari ini, banyak yang ia bawa pulang. Di rumah, Alif menyambut dengan senyum. "Ibu pulang cepat," katanya. "Iya," jawab Ningsih. "Ibu capek." Ia menaruh sisa gorengan di piring. Itu akan jadi lauk malam ini dan mungkin besok pagi. Alif makan pelan, tidak banyak bicara. Anak itu peka. "Ibu," katanya hati-hati. "Jualan sepi ya?" Ningsih terdiam. "Sedikit," jawabnya. Alif mengangguk. "Alif bisa bantu apa?" Pertanyaan itu menghantam Ningsih lebih keras daripada semua gosip. "Enggak," katanya cepat. "Kamu sekolah yang rajin aja." Malam itu, Ningsih menangis tanpa suara. Ia menutup mulut dengan kain lap agar Alif tidak mendemar. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia lelah sendirian. Hari berikutnya, cerita semakin liar. Seorang pedagang sayur berkata pelan kepada pelanggan, "Kasian sih, tapi ya gimana, lingkungannya nggak sehat." Kata nggak sehat menempel di telinga Ningsih. Ia tidak tahu apa yang tidak sehat dari hidupnya. Ia bangun pagi, bekerja, pulang, tidur. Ia tidak mabuk, tidak keluyuran, tidak meninggalkan anak. Namun di mata mereka, ia sudah ditentukan bersalah. Seorang ibu pelanggan lama akhirnya berbicara. "Bu Ningsih," katanya canggung, "saya nggak enak kalau beli di sini." "Kenapa, Bu?" tanya Ningsih pelan. Ibu itu menunduk. Takut anak-anak niru. Kalimat itu membuat dunia Ningsih berputar. "Niru apa?" Suaranya bergetar. Ibu itu tidak menjawab. Ia pergi. Ningsih berdiri kaku. Untuk pertama kalinya, ia merasa kotor tanpa pernah melakukan apapun. Hari demi hari, fitnah menjadi menu harian. Tidak lagi disampaikan dengan bisik, tapi dengan jarak, dengan penghindaran, dengan pengucilan. Dan itu lebih menyakitkan daripada makian terang-terangan. Uang semakin menipis. Ningsih mulai mengutang di warung dekat kontrakan. "Besok saya bayar," katanya. Pemilik warung tersenyum, namun senyumnya tidak seperti dulu. Ada jeda, ada ragu. Malam itu, Ningsih duduk di lantai dapur. Ia memeluk lutut, menatap kaleng uang yang hampir kosong. Ia membayangkan satu kemungkinan yang membuat dadanya sesak. Jika Alif sampai dikeluarkan dari sekolah, ia tidak tahu bahwa pikiran itu akan segera diuji. Karena di luar sana, gosip sudah naik tingkat. Bukan lagi soal janda dan tukang ojek, tapi soal anak. Dan ketika anak sudah diseret, permainan menjadi jauh lebih kejam. Mereka tidak menyebut namaku salah. Mereka hanya bilang demi ketertiban. Dan di dunia orang kecil, kalimat itu berarti satu hal, diam atau hilang. Pagi itu, Ningsih datang lebih awal dari biasanya. Bukan untuk berjualan, tapi untuk menunggu. Langit masih pucat, terminal belum ramai. Hanya ada suara sapu dan mesin bus yang dipanaskan. Ningsih berdiri di dekat gerobaknya, menatap papan pengumuman yang kusam. Tangannya dingin, dadanya sesak. Ia dipanggil pengurus terminal. Bukan satu orang, bukan ajakan bicara santai. Rapat kecil, kata mereka. Raka datang tak lama kemudian. Ia melihat Ningsih berdiri sendiri. "Bu," katanya pelan. "Ibu dipanggil." Ningsih mengangguk, tidak menatap. Raka menelan ludah. Ia tahu, jika rapat sudah menyebut ketertiban, maka yang dibahas bukan lagi perasaan, melainkan posisi. Beberapa menit kemudian, 3 orang pengurus datang. Kemeja rapi, nada suara datar.
Mereka mengajak Ningsih ke pos kecil di sudut terminal. Pintu ditutup, udara di dalam pengap, kipas berderit. "Bu Ningsih," kata salah satu pengurus, "kami sudah menerima beberapa masukan." "Masukan, bukan laporan, bukan aduan. Masukan," kata yang terdengar halus tapi sering berujung tajam. "Masukan apa, Pak?" tanya Ningsih pelan. "Soal suasana terminal," jawabnya. "Soal kenyamanan." Ningsih menunduk. "Kami tidak menuduh Ibu," lanjutnya cepat. "Tapi ada keresahan." "Keresahan siapa?" Suara Ningsih bergetar. Pengurus itu saling pandang. Beberapa pedagang, beberapa pengguna terminal. Tidak ada nama, tidak ada wajah. Hanya masa tak terlihat yang suaranya dipinjam untuk menghakimi. "Bu Ningsih," kata pengurus lain, "kami minta Ibu menandatangani ini." Ia menyodorkan selembar kertas. Isinya singkat, panjang di istilah, pendek di empati. Pernyataan menjaga jarak dengan pihak yang dapat menimbulkan salah paham. Ningsih membaca berulang. Tangannya gemetar. "Pak," katanya lirih, "saya tidak melakukan apa-apa." "Kami tahu," jawab pengurus itu cepat. "Ini hanya formalitas." Kata formalitas sering menjadi topeng untuk paksaan yang rapi. "Kalau saya tidak tanda tangan?" tanya Ningsih pelan. Pengurus itu tersenyum tipis. "Ya, kami harus meninjau ulang izin lapak." Kalimat itu mematikan semua kemungkinan lain. Izin lapak berarti hidup, berarti dapur menyala, berarti sekolah anak. Ningsih menghela napas. Ia menandatangani. Bukan karena setuju, tapi karena tidak punya pilihan. Saat keluar dari pos, Raka menatapnya cemas. "Apa yang terjadi, Bu?" tanyanya. Ningsih menyerahkan kertas itu. Raka membacanya. Wajahnya mengeras. "Ini tidak adil," katanya pelan. Ningsih tersenyum lemah. "Dunia jarang adil ke orang seperti kita." Raka menggenggam kertas itu kuat-kuat. Ia ingin bicara, ingin melawan. Namun Ningsih menggeleng. "Mas, jangan," katanya cepat. "Nanti makin panjang." Raka mengerti. Dan itulah yang paling menyakitkan. Mengerti, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Sejak hari itu, batas menjadi nyata. Raka benar-benar menjauh. Tidak lagi duduk menghadap lapak. Tidak lagi berdiri di jalur yang sama. Jika Ningsih datang, Raka berpindah. Jika Raka lewat, Ningsih menunduk. Bukan karena marah, bukan karena benci, tapi karena takut. Terminal terasa lebih dingin. Orang-orang melihat perubahan itu dan menganggapnya sebagai pengakuan. Kan benar, kata mereka. Kalau nggak ada apa-apa, ngapain dijauhin? Logika terbalik yang selalu menang. Dagangan Ningsih semakin sepi. Ia mulai datang lebih sore dan pulang lebih cepat. Bukan karena lelah, tapi karena malu. Setiap tatapan terasa menimbang. Setiap bisik terasa menunjuk. Di rumah, Alif mulai diam. Ia tidak lagi banyak bercerita tentang sekolah. Suatu malam, Ningsih mendapati buku tulis Alif bercoretan kecil di sudut halaman. Anaknya janda. Tulisan itu tidak rapi, tapi cukup jelas. Ningsih duduk lama memandangi tulisan itu. Tangannya bergetar. Ia sadar, rapat terminal bukan akhir. Itu awal. Karena ketika otoritas ikut campur, gosip mendapat legitimasi. Dan setelah itu, semua orang merasa berhak ikut menekan. Beberapa hari kemudian, seorang pengurus sekolah menelepon. "Bu Ningsih," katanya, "kami ingin bertemu." Tidak ada penjelasan panjang, hanya undangan. Namun nadanya cukup untuk membuat dada Ningsih runtuh. Ia menutup telepon dengan tangan gemetar. Ia tahu, ini bukan lagi soal gorengan. Ini tentang Alif. Dan tidak ada yang lebih menakutkan bagi seorang ibu selain melihat anaknya
dibawa masuk ke pusaran masalah yang tidak ia buat. Malam itu, Ningsih duduk di lantai dapur. Ia menatap pintu, menatap jendela, dan untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri. Apa aku harus pergi dari terminal ini? Apa aku harus menghilang agar semua reda? Namun pertanyaan itu datang bersama ketakutan yang lebih besar. Kalau ia pergi, kemana ia harus membawa hidupnya dan anaknya? Di luar, terminal tetap hidup. Mesin bus meraung. Orang tertawa. Namun bagi Ningsih, dunia sedang menyempit. Dan di balik penyempitan itu, bayangan terburuk mulai mengintai. Aku masih kuat saat orang menghina diriku. Tapi saat anakku dipanggil ke ruang guru, lututku gemetar. Karena tidak ada senjata yang lebih kejam daripada menjadikan anak sebagai hukuman. Pagi itu, Ningsih tidak berjualan. Gerobaknya tetap di sudut rumah. Wajan belum dipanaskan. Adonan masih terbungkus kain. Ia duduk di kursi plastik, menatap jam dinding yang berdetak terlalu keras. Pukul 8 tepat. Ia harus datang ke sekolah Alif. Bukan untuk menerima rapor. Bukan untuk undangan biasa. Nada suara di telepon kemarin terlalu formal, terlalu dingin. Alif berdiri di depan pintu kamar. Seragamnya rapi, tas di punggung. "Ibu," katanya pelan. Alif salah apa? Pertanyaan itu menghantam jantung Ningsih. "Enggak," jawabnya cepat. "Kamu enggak salah apa-apa." Alif mengangguk, tapi matanya tidak percaya sepenuhnya. Di perjalanan ke sekolah, Ningsih menggenggam tangan Alif erat. Ia ingin mengatakan banyak hal, ingin meyakinkan, tapi kata-kata terasa rapuh. Sekolah itu sederhana, bangunan lama, cat tembok mengelupas. Namun pagi itu, rasanya seperti gedung pengadilan. Mereka dipersilahkan masuk ke ruang guru. Ada wali kelas, ada kepala sekolah, ada satu orang yang Ningsih tidak kenal, pengawas wilayah. Ningsih duduk, Alif di sampingnya. "Bu Ningsih," kepala sekolah membuka pembicaraan. "Kami tidak ingin menyudutkan ibu," kalimat pembuka yang sering berarti sebaliknya. "Kami hanya ingin memastikan lingkungan tumbuh kembang Alif sehat." Ningsih menelan ludah. "Maksudnya, Pak?" tanyanya pelan. Pengawas membuka map. Beberapa wali murid menyampaikan kekhawatiran. Kekhawatiran. Kata itu lagi. Katanya, pengawas itu berhenti sejenak, melirik Alif. Lingkungan rumah Alif kurang kondusif. Ningsih membeku. "Kurang kondusif bagaimana?" tanyanya dengan suara nyaris hilang. Wali kelas Alif berbicara hati-hati. "Bu, anak-anak di kelas mulai membawa cerita dari luar." Alif menunduk. Jarinya meremas ujung seragam. "Kami hanya khawatir," lanjut wali kelas. "Itu mempengaruhi psikologis Alif." Psikologis. Ningsih ingin tertawa. Namun yang keluar justru air mata. "Pak," katanya bergetar. "Saya cuma jualan gorengan. Saya pulang pergi sama anak saya. Saya tidak pernah meninggalkan dia." Tidak ada yang menjawab langsung. Karena mereka tidak membicarakan fakta. Mereka membicarakan kesan. "Bu," kata kepala sekolah akhirnya, "kami menyarankan ibu lebih menjaga pergaulan." Ningsih menatap lurus. "Pergaulan siapa?" tanyanya. Tidak ada jawaban. Diam mereka lebih menyakitkan daripada tuduhan terang-terangan. "Untuk sementara," lanjut pengawas itu, "kami akan memantau." Kata memantau membuat dada Ningsih runtuh. Karena ia tahu, pemantauan sering berarti ancaman halus. Alif menarik ujung bajunya. "Ibu," bisiknya. Alif mau pulang. Ningsih berdiri. "Pak," katanya lirih tapi tegas. "Kalau ada masalah, jangan libatkan anak saya." Pengawas menutup map. "Kami hanya menjalankan prosedur." Prosedur. Kata yang selalu membunuh empati. Di luar ruang guru,
Alif berjalan cepat. Ia menahan tangis. Begitu sampai halaman sekolah, ia berhenti. Ibu, katanya terbata. Teman-teman bilang ibu jahat. Ningsih memeluknya. Siapa yang bilang? Tanyanya. Mereka, jawab Alif. Katanya ibu suka sama om-om. Kalimat itu menghancurkan sisa kekuatan Ningsih. Ia memeluk Alif erat-erat, sangat erat. Dengar ibu, katanya pelan tapi tegas. Ibu tidak jahat. Ibu tidak melakukan apa-apa. Alif terisak. Tapi kenapa mereka ngomong gitu? Ningsih tidak punya jawaban. Karena bagaimana menjelaskan bahwa orang dewasa bisa begitu kejam tanpa merasa bersalah. Hari itu, Ningsih tidak kembali ke terminal. Ia duduk di rumah, menatap dinding. Ia sadar, jika ia tetap bertahan, Alif akan terus menjadi sasaran. Sore harinya, Raka datang ke depan kontrakan. Ia tidak masuk, hanya berdiri di luar pagar. Bu, katanya pelan, saya dengar sekolah manggil. Ningsih mengangguk. Mereka ngomongin Alif. Raka menunduk, rahangnya mengeras. Ini salah saya, katanya. Bukan, jawab Ningsih cepat. Ini salah orang-orang yang suka menilai. Raka terdiam lama. Bu, katanya akhirnya, kalau saya pergi, semua ini berhenti. Pertanyaan itu sudah lama menggantung di udara. Ningsih menutup mata. Ia tahu jawabannya. Iya, katanya pelan. Raka mengangguk. Baik, tidak ada drama, tidak ada perdebatan. Hanya keputusan yang diambil oleh orang yang selalu mengalah. Kapan? Tanya Ningsih. Hari ini, jawab Raka. Ningsih menatapnya. Mas, katanya. Terima kasih. Raka tersenyum tipis. Jaga Alif, katanya. Lalu ia pergi. Malam itu, terminal tetap ramai. Namun satu motor tidak pernah kembali ke pangkalan. Dan satu perempuan harus menelan kenyataan pahit. Untuk melindungi anaknya, ia harus kehilangan satu-satunya rasa aman yang sempat ia miliki. Ketika dia pergi, tidak ada yang berteriak. Tidak ada yang mengejar. Tapi terminal mendadak terasa lebih sepi. Dan aku sadar, ketenangan ini dibayar dengan kehilangan. Pagi itu, terminal Sukamaju tampak seperti biasa. Bus datang dan pergi. Kernet berteriak memanggil penumpang. Pedagang membuka lapak. Tidak ada yang berubah. Dan justru itu yang membuat Ningsih merasa aneh. Ia datang sedikit terlambat. Mendorong gerobaknya dengan langkah ragu. Matanya refleks mencari satu sosok. Bangku pangkalan kosong. Tidak ada motor tua dengan stiker pudar. Tidak ada helm hitam yang biasa tergantung di setang. Raka tidak ada. Ningsih berhenti sejenak. Tangannya masih memegang gagang gerobak. Ia tahu ini akan terjadi. Ia sudah menyiapkan dirinya. Tapi ketika benar-benar melihat ruang kosong itu, dadanya tetap sesak. Ia menata lapak seperti biasa. Menuang minyak, menyalakan kompor. Tangannya bergerak otomatis. Sementara pikirannya tertinggal di hari kemarin. Tidak ada yang bertanya tentang Raka. Tidak ada yang mencari. Seolah kehadirannya selama ini tidak pernah berarti apa-apa. Dan itu menyakitkan dengan cara yang sunyi. Beberapa pedagang tampak lebih santai. Sekarang enak, kata seseorang pelan. Udah gak ada bahan omongan. Kata enak membuat Ningsih ingin tertawa getir. Karena ketenangan yang mereka maksud adalah hilangnya satu orang baik dari tempat ini. Sore itu, pembeli mulai berdatangan lagi. Tidak banyak, tapi lebih dari kemarin. Seorang bapak berhenti. Bu, tempenya 2. Ningsih terkejut. Iya pak. Jawabnya cepat. Ia menggoreng dengan hati-hati. Saat menyerahkan gorengan, ia ingin bertanya. Kenapa sekarang? Kenapa baru datang setelah semuanya hancur? Namun ia diam, karena orang kecil tidak pernah benar-benar diizinkan bertanya. Hari-hari berikutnya, terminal benar-benar tenang. Tidak ada bisikan tentang janda dan tukang ojek. Tidak ada lirikan sinis, karena objeknya sudah dihilangkan. Raka pergi, masalah selesai. Begitulah logika lingkungan.
Dagangan Ningsih perlahan membaik. Tidak sepenuhnya pulih, tapi cukup untuk bertahan. Namun ada yang tidak kembali, rasa aman. Setiap sore, saat matahari turun, Ningsih berdiri sendiri. Tidak ada yang membantu menggeser gerobak. Tidak ada yang mengingatkan soal roda aus. Tidak ada yang berdiri menjaga saat ia ke toilet. Ia melakukan semuanya sendiri. Bukan karena mampu, tapi karena harus. Di rumah, Alif mulai ceria lagi. Teman-temannya berhenti mengejek. Sekolah tidak lagi memanggil. Namun suatu malam, Alif bertanya, "Ibu, Om Ojek itu kemana?" Ningsih terdiam. Dia pindah kerja. Jawabnya pelan. "Kenapa?" tanya Alif. Ningsih menelan ludah. "Karena kadang orang baik harus pergi supaya orang lain tenang." Alif tidak mengerti sepenuhnya, namun ia mengangguk. Anak-anak sering menerima penjelasan yang tidak adil, lebih mudah daripada orang dewasa. Malam itu, Ningsih duduk sendirian di teras. Angin dingin, lampu jalan redup. Ia membayangkan Raka di tempat lain. Apakah ia baik-baik saja? Apakah ia menemukan pangkalan baru? Atau mungkin meninggalkan kota ini sama sekali? Tidak ada pesan. Tidak ada kabar. Ia sadar, kepergian Raka bukan hanya soal menjauh. Itu penghapusan. Dan penghapusan adalah cara paling rapi untuk mengakhiri cerita tanpa menyelesaikan luka. Suatu sore, seorang pedagang berkata sambil tertawa kecil, "Untung sekarang udah nggak libet ya, Bu." Ningsih tersenyum tipis. "Iya," katanya. Namun di dalam hatinya, ia ingin berteriak. Tidak ada yang untung di sini. Ada yang kalah, dan ada yang pura-pura menang. Hari itu, Ningsih menutup lapak lebih awal. Ia duduk di bangku kosong bekas pangkalan ojek. Bangku itu dingin, keras. Ia menatap terminal yang ramai. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa seperti orang asing, di tempatnya sendiri. Ia bertanya dalam hati, apakah ini yang disebut menang? Apakah bertahan berarti mengorbankan rasa aman? Tidak ada jawaban, karena hidup jarang memberi penutup yang rapi. Dan di balik ketenangan terminal, luka Ningsih justru tumbuh perlahan. Sunyi, dalam, dan tidak terlihat. Mereka bilang aku sudah selamat. Dagangan kembali laku. Anakku tidak lagi dipanggil sekolah. Tapi tak seorang pun tahu. Setiap malam, aku tidur dengan rasa bersalah yang tak bernama. Waktu berjalan seperti biasa. Hari-hari datang dan pergi tanpa gaduh. Terminal Sukamaju kembali pada ritmenya. Teriakan kernet, klakson bus, dan tawa pedagang. Di permukaan, hidup Ningsih terlihat membaik. Lapaknya kembali didatangi pembeli. Tidak ramai seperti dulu, tapi cukup. Uang receh kembali mengisi kaleng biskuit di rumah. Sekolah Alif tenang. Tidak ada panggilan, tidak ada catatan. Orang-orang berhenti membicarakan Ningsih. Karena bagi mereka, cerita sudah selesai. Namun bagi Ningsih, cerita justru baru berubah bentuk. Setiap sore, saat matahari turun dan bayangan memanjang, ia berdiri sendiri di balik lapak. Ia bekerja lebih cepat, lebih rapi, lebih hati-hati. Bukan karena ingin, tapi karena takut salah. Takut salah senyum, takut salah berdiri, takut salah menatap. Ia belajar satu hal pahit. Di lingkungan yang pernah menghakimi, kesalahan sekecil apapun bisa menjadi alasan untuk mengulang hukuman. Suatu sore, seorang pembeli baru bertanya santai, "Bu, dulu yang sering bantu ibu kemana?" Pertanyaan sederhana itu membuat tangan Ningsih gemetar. "Pindah," jawabnya singkat. "Oh," kata orang itu. "Sayang, padahal orangnya kelihatan baik." Ningsih tersenyum tipis. "Kadang yang kelihatan baik," katanya pelan, "memang baik." Orang itu tertawa kecil, tidak menangkap maksudnya. Namun bagi Ningsih, kalimat itu adalah pengakuan yang tidak pernah ia ucapkan sebelumnya. Malam hari, Ningsih sering terbangun. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena rasa bersalah. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apa aku pengecut karena membiarkannya pergi?
Atau aku ibu yang bertanggung jawab karena melindungi anakku? Tidak ada jawaban yang benar-benar menenangkan. Di rumah, Alif tumbuh seperti anak biasa. Ia bercerita tentang pelajaran, tentang teman-temannya. Namun sesekali, ia melontarkan pertanyaan kecil. "Ibu," katanya suatu malam, "kalau orang ngomong yang gak benar, kita harus ngapain?" Ningsih terdiam. "Kita tetap jadi orang baik," jawabnya pelan. "Kalau orang baik terus disalahin?" tanya Alif. Ningsih memeluknya. "Kita kuat," katanya. "Dan kita jalan terus." Jawaban itu terdengar tegar. Namun di dalam hati, Ningsih tahu, kuat tidak selalu berarti sembuh. Suatu hari, ia melihat motor tua yang mirip motor Raka melintas di ujung terminal. Jantungnya melonjak. Ia melangkah 2 langkah ke depan, menajamkan pandangan. Bukan Raka. Ningsih tertawa kecil pada dirinya sendiri. Ia menyadari kehilangan tidak selalu membuat seseorang pergi dari pikiran. Kadang, ia tinggal dan tumbuh bersama waktu. Beberapa pedagang mulai bersikap normal padanya. Ada yang kembali menyapa, ada yang pura-pura lupa. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada pengakuan. Dan Ningsih tidak menuntut. Karena ia tahu, permintaan maaf tidak akan mengembalikan bulan-bulan yang hilang. Sore itu, ia duduk di bangku kosong dekat lapaknya. Bangku yang dulu sering ditempati Raka. Ia mengusap permukaannya pelan. Bangku itu dingin. Keras. Namun entah kenapa, ia merasa di sanalah ia paling jujur. Pada dirinya sendiri. "Aku masih ingat," gumamnya pelan. "Bukan tentang cinta, tapi tentang rasa aman. Dan rasa aman yang hilang tidak mudah diganti dengan uang atau ketenangan palsu." Malam itu, Ningsih menulis sesuatu di secari kertas. Bukan surat, bukan pesan, hanya kalimat pendek. "Terima kasih sudah pernah ada." Ia melipat kertas itu dan menyimpannya di laci. Tidak akan pernah dikirim. Karena ada hal-hal yang cukup disimpan agar hati tetap waras. Hari-hari terus berjalan. Terminal tetap ramai. Hidup tetap menuntut. Namun Ningsih belajar satu hal penting. Luka yang tidak dibicarakan tidak hilang. Ia hanya belajar bersembunyi. Dan di balik wajahnya yang tampak kuat, ada bagian diri yang lelah. Bagian yang menunggu satu hal terakhir. Kebenaran. Bukan untuk membalas. Bukan untuk mengungkit. Tapi untuk menutup. Bab yang terlalu lama dibiarkan terbuka. Dan Ningsih tidak tahu bahwa penutupan itu akan datang dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Kebenaran akhirnya datang, bukan untuk menyelamatkan siapapun, hanya untuk memastikan bahwa semua luka memang tidak pernah perlu terjadi. Pagi itu, terminal Sukamaju kembali ramai seperti biasa. Namun ada sesuatu yang berbeda. Bisik-bisik kembali terdengar, bukan tentang Ningsih, melainkan tentang orang lain. Seorang pedagang minuman yang dulu paling rajin menyindir terlihat gelisah. Seorang kernet mondar-mandir tanpa arah. Beberapa pedagang berkumpul, berbicara dengan suara ditekan. Ningsih mendengar namanya disebut. Namun kali ini nadanya bukan mencemooh. "Bu Ningsih dengar belum?" tanya seorang ibu pelan. "Dengar apa?" jawab Ningsih. "Itu yang dulu nyebarin cerita." Ibu itu menelan ludah. "Ketahuan." Ningsih membeku. "Ketahuan apa?" tanyanya. Ibu itu mendekat.
Katanya dia sengaja biar lapaknya rame sendiri. Kalimat itu jatuh seperti hujan di tanah kering. Tidak langsung mengalir, tapi meresap pelan, menusuk dalam. Ningsih duduk, tangannya gemetar. Ia tidak merasa lega, tidak juga puas. Yang ada hanya satu perasaan pahit. Semua ini sebenarnya bisa dicegah. Pengurus terminal memanggil rapat kecil. Kali ini nada mereka berbeda, lebih pelan, lebih berhati-hati. Bu Ningsih, kata salah satu pengurus, kami mau minta maaf. Kata maaf terdengar asing. Kami salah menilai, lanjutnya. Kami terburu-buru. Ningsih menatap mereka. Pak, katanya tenang. Saya kehilangan berbulan-bulan hidup saya. Ruangan hening. Anak saya hampir dikorbankan. Lanjutnya. Dan satu orang baik pergi. Tanpa pernah diberi kesempatan bicara, tidak ada yang menyela, karena tidak ada bantahan. Maaf kami terlambat, kata pengurus itu. Ningsih mengangguk. Ia menerima maaf itu bukan karena ikhlas sepenuhnya, tapi karena ia tidak ingin menyimpan racun lebih lama. Namun maaf tidak mengembalikan apapun. Beberapa hari kemudian, orang-orang mulai bersikap lain. Ada yang menyapa lebih ramah, ada yang mencoba berbasa-basi. Ada yang berkata, Bu, ternyata ibu nggak salah. Ningsih hanya tersenyum tipis. Ia tidak butuh pembenaran. Ia butuh waktu yang tidak bisa dikembalikan. Suatu sore, ia duduk di bangku pangkalan yang kosong. Angin bertiup pelan. Ia menatap ujung terminal. Dan untuk sesaat, ia berharap melihat motor tua itu kembali. Namun yang datang hanyalah bayangan. Ia menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Kebenaran yang datang terlambat seringkali hanya berfungsi untuk menenangkan pelaku, bukan menyembuhkan korban. Di rumah, Alif pulang dengan wajah ceria. Ibu, katanya, teman-teman sekarang baik lagi. Ningsih tersenyum. Itu bagus. Bu, lanjut Alif. Kalau orang yang salah minta maaf, kita harus maafin. Ningsih terdiam sejenak. Kita boleh maafin, katanya pelan. Tapi kita juga boleh ingat. Alif mengangguk. Pelan-pelan, Ningsih mulai membangun hidupnya lagi. Bukan dari awal, karena ia tidak pernah benar-benar runtuh, tapi dari bekas luka. Ia berjualan seperti biasa, ia mengantar Alif sekolah. Ia tertawa di waktu yang tepat, menangis saat sendiri. Dan ia berhenti menyalahkan dirinya. Karena akhirnya ia tahu, ia tidak bersalah sejak awal. Suatu hari, ia menulis satu kalimat di buku kecilnya. Jika kebenaran harus datang, datanglah lebih cepat. Karena yang terlambat hanya menyisakan penyesalan. Ia menutup buku itu. Menatap langit sore. Terminal tetap ramai, dunia tetap berjalan. Namun kini, Ningsih berjalan dengan satu kekuatan baru. Kesadaran bahwa ia bertahan bukan karena dunia adil, tapi karena ia memilih untuk tidak hancur. Dan kisah ini bukan tentang cinta yang gagal atau gosip yang menang. Ini tentang seorang perempuan kecil yang dipaksa kuat oleh dunia yang terlalu mudah menghakimi. Jangan hancurkan hidup orang hanya karena cerita yang belum tentu benar. Karena saat kebenaran datang terlambat, yang tersisa hanyalah luka, dan orang baik yang sudah terlanjur pergi.